Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 3 Psikologi A 2020 ingin menjelaskan tentang pelanggaran komunikasi. Yuk kenalan sama anggota kelompok 3. Yang pertama Khairunisa Tanjung sebagai editor, Karisa Januaristi sebagai editor, Nindi Al-Fatihatu sebagai editor, Bagi Salsabila sebagai voice over, Mary Angelia sebagai voice over, Hanani Salsa sebagai voice over, Febrina Amalia Putri sebagai pemateri, Meta Askarina sebagai pemateri, Tufan Ibnu Jiban sebagai pemateri, Inhawa Yuningsi sebagai pemateri, Natasha sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Muhammad Ilham Fajri sebagai pemateri. Pelanggaran komunikasi. Salah satu aspek penting dari studi komunikasi antar individu atau interpersonal adalah peran komunikasi nonverbal yang terkandung di dalamnya. Jude Burden mengembangkan teori pelanggaran harapan atau disebut dengan expectation violation teori yang disingkat menjadi EVT yang menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal yang mempengaruhi pesan di dalam sebuah percakapan. Non-verbal expectation violation theory. Kemudian pada kata non-verbal dihilangkan karena teori ini kemudian memberikan perhatian di luar komunikasi non-verbal juga. Kenapa? Karena pada akhir tahun 1970-an, EVT menggelar teori yang berpengaruh mempelajari komunikasi non-verbal terhadap komunikasi. Burden mencermati cara manusia memberikan tanggapan dalam harapan yang tidak terpenuhi atau dilanggar. Pengamatan tersebut menghasilkan teori EVT berdasarkan pertama, norma-norma sosial, kedua, pengalaman sebelumnya dengan orang itu, dan ketiga, situasi di mana perilaku itu terjadi. Asumsi umum yang berlaku dalam hal harapan terpenuhi adalah perilaku orang lain yang akan dinilai sebagai positif. Tetapi jika harapan tidak terpengaruh atau dilanggar, maka perilaku orang lain tersebut akan dinilai negatif. Namun, Burden mengatakan bahwa keadaan tersebut tidak selamanya berlaku demikian. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu efek pelanggaran komunikasi. Pelanggaran dalam komunikasi individu dapat menyebabkan orang yang menerima pelanggaran menjadi teralih perhatiannya, sehingga menciptakan ketegangan dan gairah atau arousal. Kegairahan yang muncul sebagai akibat pelanggaran dapat berupa positif atau disukai dan juga negatif atau tidak disukai. Burden tahun 1978 mengatakan bahwa ketika perilaku seseorang memenuhi harapan, maka Anda akan cenderung tidak memperhatikan perilakunya karena Anda tidak akan memberikan penilaian. Namun, jika terjadi pelanggaran, maka Anda akan merasa terganggu yang membuat Anda memberikan penilaian terhadap hal tersebut. EVT memiliki gagasan bahwa orang memiliki harapan terhadap perilaku nonverbal orang lain. Burden menyatakan bahwa perubahan jarak percakapan yang tidak diharapkan dapat menimbulkan kegairahan dan juga kebingungan karena memiliki banyak makna tanpa memiliki interpretasi.
dan termasuk dalam persepsi yang akan ditimbulkannya. Prosemik juga mengacu pada penggunaan ruang dalam komunikasi, yaitu studi mengenai bagaimana manusia secara tidak sadar membuat struktur terhadap ruang di mana ia berada. Lalu teori Bergen mengatakan bahwa manusia memiliki dua kebutuhan yang saling bersaing, yaitu afiliasi dan ruang personal. Definisi ruang personal yaitu volume yang tidak terlihat dan berubah-ubah di sekitar individu yang menentukan jarak yang disukai individu yang bersangkutan dengan individu lainnya. Bergen dan pendukung teori ini percaya kalau manusia memiliki keinginan untuk dekat dengan orang lain, tetapi di sisi lain juga ingin menjaga jarak dengan orang lain. Pada umumnya, orang tidak suka hidup sendiri, tapi ada kalanya orang membutuhkan privasi. Berbisik hingga mampu memiliki karakteristik wajah seseorang. Hall mengumpulkan fakta menarik bahwa seseorang yang berada dalam lingkungan intim namun tidak bersama dengan rekan-rekannya, misalnya pacar atau teman dekat, sekaligus berupaya menyibukkan pengalaman tidak intim. Contohnya, para penerima lift yang berdiri berdekatan, mereka cenderung mengalihkan pandangan ke berbagai objek manusia seperti gigit, kaki kulit, dan kompor. Ketiga, ada jarak personal beradius 1 sampai 4 cm. Sebagian besar hubungan dari individu yang tidak sehat terjadi dalam jarak personal, karena biasanya kategori jarak ini digunakan dalam hubungan seseorang dengan tertentu. Seperti taksi, dan jarak koneksi antara orang jauh bisa digunakan orang untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang beraktif. Menurut Bergen, jarak personal masih dapat dirasakan pada tubuh atau di sekelilingnya, dan bau orang yang diajak bicara. Yang ketiga, ada jarak sosial beradius 4 sampai 12 kaki. Kategori jarak ini biasanya menjadi ciri dari percakapan yang disesuaikan dan digunakan dalam hubungan antar teman kerja atau lingkungan pekerjaan lainnya. Jarak sosial yang mendekati 4 kaki biasanya digunakan ketika situasi kelompok orang. Orang-orang yang berada dalam jarak sosial yang jauh mulai lebih formal dibandingkan dengan jarak sosial yang dekat, karena jarak sosial yang sedikit jauh memungkinkan orang melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Yang keempat, jarak publik beradius di atas 12 kaki. Salah satu contoh jarak publik yang paling terdekat yaitu komunikasi antar dosen dan mahasiswa yang sedang berada di kelas. Dan jarak publik yang lebih jauh 25 kaki, contohnya ketika presiden berpidato di gedung parlemen. Terdapat 8 faktor yang dapat dilihat dalam menggunakan ruang ketika seseorang terlibat dalam komunikasi atau percakapan, yaitu yang pertama, posisi faktor berupa jenis kelamin dan posisi tubuh lawan bicara, peserta percakapan atau partisipan. Berdiri, duduk, berbaring, perempuan dan laki. Yang kedua, sosiopentaleksis, orang-orang yang terlibat dalam percakapan biasanya saling berhadapan atau face to face. Bisa mendorong interaksi, saling memahami atau berada pada posisi yang berbeda. Yang ketiga, ada faktor konteks. Mengenai konteks berupa kebutuhan orang yang berada dalam jarak tidak pada fisik atau dalam jarak yang dekat. Yang keempat, perilaku menyentuh, melakukan bahaya, gelombang, adanya tekanan satu dan lain. Yang kelima, tanda visual dilakukan dengan adanya kontak mata. Yang keenam, tanda panas, penerimaan panas tubuh dari lawan bicara atau silakan. Yang ketujuh, tanda bau, jenis bau dan suhu akan bau yang diterima lawan bicara. Yang kedelapan, kekerasan suara dapat dipengaruhi ruang atau jarak antar individu. Menurut Hall, cara bagaimana ruangan diatur dan digunakan dalam interaksi memiliki hubungan dengan budaya. Perbedaan rasa atas indera seperti pandangan, penciuman, dan sebagainya penting untuk berbagai budaya yang berbeda. Contohnya, di Amerika, penglihatan dan pendengaran dominan. Di wilayah Arab, indera penciumanlah yang masih dominan. Dan untuk kebudayaan lain, sentuhan
Oke, di sini aku bakal bahas mengenai teritorialitas. Teritorialitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama primar, yang kedua sekunder, yang ketiga itu publik. Teritori primar itu wilayah yang menjadi ruang eksklusif bagi seseorang, misalnya ruang kerja, kamar, atau objek-objek tertentu kayak komputer yang biasa dipakai untuk bekerja. Yang kedua ada teritori sekunder. Teritori itu nunjukin hubungan wilayah atau objek, tapi sifatnya nggak eksklusif. Tapi dirasa-rasa hal itu tuh udah menjadi miliknya. Yang ketiga, teritori publik. Teritori ini tuh mengacu ke wilayah seseorang yang gak ada hubungannya sama sekali, baik itu ke seseorang atau sekelompok orang, karena sifatnya itu terbuka. Teritorialitas seringkali disertai dengan reaksi atau perilaku pencegahan dari sekelompok orang atau individu untuk mencegah orang lain masuk ke wilayah teritorialnya. Orang biasanya menggunakan 4 cara untuk menentukan batas wilayahnya. Yang pertama, dengan menggunakan tanda, membuat batas, pagar, atau lain-lainnya. Yang kedua, dengan membuat label atau simbol. Yang ketiga, menunjukkan ancaman. Yang keempat, penguasaan pertama atau tenor. Pembahasan mengenai wilayah merupakan aspek yang relevan untuk menjelaskan teori pelanggaran harapan yang bisa disebut FPT. Bukan hanya karena FPT ini berakar pada proximity, tapi juga karena FPT ini merupakan hubungan antara konsep dan jarak. FPT ini memberikan perhatian utama pada struktur pesan dan verbal, dan fokus perhatian FPT ini adalah bagaimana pesan ditunjukkan kepada orang lain dan berbagai perilaku selama komunikasi berlangsung. Asumsi teori pelanggaran harapan. Harapan mengarahkan bagaimana manusia berinteraksi. Similifan dan rekan menyatakan bahwa harapan terbentuk dari akumulasi daripada sosial, pandangan umum, gosip, dan sifat komunikator. Contoh, dalam wawancara kerja, wawancara berharap karyawan dapat percaya diri serta dapat mendengarkan dengan aktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi harapan individu. Yang pertama, faktor individu, jenis kelamin, kepribadian, umur, dan reputasi. Yang kedua, faktor hubungan, sejarah hubungan, perbedaan status, dan tingkat daya tarik. Yang ketiga, faktor konteks, fungsi sosial, formal atau informal, dan hambatan sosial budaya. Kategori harapan menurut Jubergen dan Gerald Harap. Yang pertama, harapan pre-interaksi, pengetahuan dan keterampilan komunikator sebelum memulai percakapan. Yang kedua, harapan interaksi, kemampuan individu melakukan interaksi. Orang yang memiliki harapan terhadap perilaku itu berdasarkan pengalamannya. Contoh, kebanyakan budaya di dunia mengajarkan bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa dilandasi oleh penghormatan profesional, di mana dosen memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa. Ini membuat harapan tertentu dalam hubungan dosen dan mahasiswa. Orang memiliki perkiraan terhadap komunikasi nonverbal. Menurut Jude Burger dan Joseph Walter, daya tarik itu menentukan harapan yang bakal terbentuk. Contoh, ketika kita sedang berada di pasar, ada orang yang tidak kita kenali berpenampilan menarik dan membeli kita. Orang kita canggung, tapi karena kita merasa tertarik pada orang tersebut, lama-kelamaan rasa canggung itu berubah menjadi rasa nyaman. Kita akan menganggap orang itu tertarik dengan kita. Selanjutnya, derajat kemanfaatan. Suatu variabel penting dalam proses evaluasi adalah dengan adanya apa yang disebut dengan derajat kemanfaatan, yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah interaksi. Sebuah percakapan dinilai bermanfaat apabila mendapatkan manfaat yang positif. Pelanggaran terhadap harapan ini dapat memperkuat penilaian yang dibuat dalam proses ini. Dalam beberapa skema dapat ditemukan perilaku yang memiliki lebih dari satu makna atau ambigu, sehingga orang akan ragu untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya, dalam percakapan, komunikator dapat saling memberikan kemanfaatan berupa senyuman, anggukan kepala, daya tarik fisik, kesamaan sikap, status sosial, kredibilitas, kompetensi, hingga keuntungan ekonomi. Burger mengatakan bahwa orang memiliki potensi untuk memberikan penghargaan atau hukuman ketika terlibat dalam sebuah percakapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon yang tidak melakukan kontak mata dengan pewawancara mendapatkan penilaian buruk, tidak peduli apakah calon
memiliki status tinggi atau rendah. Namun, pewawancara memiliki penilaian yang berbeda terhadap calon yang melakukan kontak mata di atas normal. Dalam hal ini, calon yang memiliki status tinggi mendapatkan penilaian yang lebih baik dari mereka yang memiliki status lebih rendah. Oke, itu tadi presentasi singkat dari kelompok 3 mengenai pelanggaran komunikasi. Terima kasih buat yang udah nonton. Tapi sebelumnya, kami mau ngasih pantun dulu ke Bu Angel. Pagi-pagi makan kedondong, minumnya es campur belewah. Bu Angel yang cantik, mau dong nilai A-nya.